Kali ini gue pengen bahas sebuah monitor yang gak banyak reviewnya di internet. Ya kayaknya cuma satu atau dua gitu. Dan itu juga produk lamanya. Dan ini produk barunya dari Philips. Dan kayak serinya tuh sama, tapi di upgrade gitu. Yang sebelumnya itu 75Hz, jadi sekarang 100Hz. Mau tahu apa aja yang di upgrade lainnya? Dan bagaimana soal warna dari monitor ini? Apakah tetap bagus dengan versi yang sebelumnya? Apakah pakai panel yang berbeda kali ini? Ya, kita bahas langsung aja. Yuk kita coba, ini dia Philips 24V18B. Dimulai dari desainnya. Ini cukup basic aja sih ya, kayak monitor office pada umumnya dengan tulisan Philips di bagian atasnya. VESA-nya ada di 100x100 mm, jadi kalian bisa cocokin aja dengan mounting-mounting yang ada di internet kalau kalian mau pakai stand monitor. Tapi kalau kalian nggak pakai stand monitor, kakinya ini tipenya yang bulat dengan bahan plastik yang cukup kokoh tuh. Karena kita goyang-goyangin ini tuh nggak mudah geser kayak monitor-monitor murah yang gue sempat lihat di kioskom tuh, yang nggak ada jelas namanya itu ya. Itu digoyangin tuh goyang banget. Sedangkan ini kaki bulat ya, walaupun kaki bulat nih, dia kokoh banget, gak goyang-goyang. By the way, standnya ini tentu buat detail aja ya. Tapi kalau kalian pengen full ergo, kalian bisa cobain pakai stand monitor, karena ini udah ada VESA mount-nya juga kan. Untuk bagian tombolnya masih pakai model-model lama ya, belum yang analog kayak model-model yang sekarang. Tapi mengingat harga yang dibawakan dan hasil warna yang ditawarkan dari monitor ini udah cukup bagus, jadi ini mungkin di-reduce kali ya secara budget. Lanjut pada bagian port, simple aja sih, ada satu lubang power, satu HDMI, satu VGA port, dan satu lubang jack audio kalau kalian mau colok speaker atau headset itu bisa aja. Nah, dari sisi layar, udah tipis banget ya framenya ya, udah frameless gitu ya, dengan ukuran 24 inch panel IPS beresolusi di 1920x1080 Full HD lah ya kita bilangnya, dengan refresh rate 100Hz. Tapi itu pakainya di HDMI ya. Jadi kalau ngegame kayaknya lebih mulus ya dibanding 75Hz atau 60Hz ya. Jadi ya udah cukup oke lah kalau mau main-main game Valorant atau apapun ya yang kompetitif gitu. Masih pada desainnya, di bagian bawah itu ada desain emboss Philips di tengahnya ya. Cukup keren sih, tapi ya kalau pengen lebih keren kayaknya ubah ke logo Philips, karena menurut gua logo Philips tuh cukup keren ya. Sayang nggak dipakai di monitornya. Jadi kayak kalau ditaruh di tengah ukurannya nggak gede-gede gitu ya. Itu udah mantep sih. Jauh lebih elegan jadinya desainnya. Tapi ini udah cukup oke kok. Ini cuma hal kecil aja, nggak penting. Ini kita bahas yang lebih pentingnya. Ini panel monitornya kayak mana ya kan. Color gambar ada di monitor ini tuh ada di 90,9% sRGB, 66,1% Adobe RGB, dan 70% DCI-P3. Tentu untuk color gambutnya kita nggak bisa bilang langsung ini monitor bagus ya, karena dia bawa 90% buat laptop office dengan harga yang cukup terjangkau. Itu kita bisa langsung cap ini monitor bagus. Tapi nih, kita juga harus lihat dari sisi detailnya juga ya, oke. Secara default ya, ini kalau default monitor ini tuh punya warna yang berapa tuh sedikit over ya, kayak dari merah dan lain-lain. Kalian bisa lihat di bar yang gua kasih ini ya. Tapi menariknya setelah kita kalibrasi semuanya jadi lebih baik dong, ya kalian lihat nih. Dan yang menariknya lagi, dengan kalian lihat itu tadi by data kan over ya, delta E-nya ya. Nah, kalau kita lihat pakai mata, rupanya before dan after tuh cuma dibikin lebih depth aja. Jadi lebih tajam warnanya, lebih gelap gitu warnanya. So, mungkin kalau bisa dibilang warnanya itu nggak ada yang miss sebenarnya. Cuma kayak, contohnya nih ya, kalau hitam itu dia di abu kalau defaultnya. Nah, setelah dikalibrasi dia jadi lebih gelap hitamnya. Jadi lebih enak, warna-warnanya jadi lebih pas lah semuanya. Ya bisa gua tarik kesimpulan kalau monitor ini secara default itu udah bagus aja sebenarnya warnanya. Cuma mungkin kalau untuk mau lebih depth, lebih enak ya ngelihatnya, bisa dikalibrasiin aja. Setelah itu untuk kontrasnya juga ini cukup pas ya, ada di 1:1063. Ini udah cukup gede buat sebuah panel IPS ya. Dan untuk gamanya ini optimalnya ada di brightness 35%. Defaultnya juga gua rasa dia lebih kena 2,2 itu di 35% juga. Jadi jangan naikin sampai 100% ya, oke? Bagaimana soal harganya? Nah, ini yang menarik ya. Di market nih, kalau kalian lihat, market monitor ini tuh ada di range harga 1,2 sampai 1,4. Jadi pinter-pinter kalian aja, kalian ngecek research aja harga yang mana cocok. Kalau kalian mau lebih aman belinya, kalian bisa cek link di bawah. Gue taruh di deskripsi, karena gue pastinya bakal taruh link dari official store tentunya ya kan. Dan garansinya tentunya lebih mudah ya, langsung chat ke toko mereka karena mereka tokonya ya kan. Tapi ya terserah kalian, kalau kalian mau cek lebih harga yang lebih murah bisa cek aja ke toko yang lain, bisa cek aja. Ngomongin garansi tadi,
Garansi di monitor ini tuh ada di 3 tahun servis dan juga panel. Gue udah cek confirm langsung ke pihak tokonya ya. Jadi ya menurut gue soal garansi kalian nggak perlu khawatir, gak ada masalah kayaknya. Dan gue juga cukup senang ya Philips ikut dalam pertarungan monitor harga yang cukup murah ya. Kalau kita ngikut harga termurah di 1,2 tuh berarti ini dengan panel yang di bawah ini gila menurut gua, karena cukup akurat sih, bisa dibilang ini defaultnya aja ini udah cukup oke tuh. Jadi kalau kalian mau tugas, mau editing ringan, ini udah aman banget. Dan gue juga sempat pakai buat editing ringan dengan mode defaultnya, itu warna yang dihasilkan juga cukup oke sih. So, mungkin segitu untuk pembahasan gue kali ini. Like, kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gue produk apa lagi yang pengen gue bahas. Dan kira-kira pengen gue bahas monitor apa lagi nih. Gue sempet baca kan kemarin di komentar ada yang minta monitor 100 Hz nya gitu ya kan. Dan gue coba lihat ternyata ini mantap juga nih monitor ini. So mungkin segitu dulu, komen di bawah monitor apa lagi yang pengen kalian gue bahas. Gue Mike pamit dulu diri, bye bye.